kasih Bu Iva atas kesempatan yang diberikan. Selamat kita semua. Teman-teman sekalian, saya terlebih dahulu merekam dulu ya, sabar sedikit. Baik, Pak Ketua. Baik teman-teman, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 5. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menampilkan RPP, materi ajar saya, dan mohon kerjasama kita semua. Baik, Pak Ketua. Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, Pak Guru. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Semuanya sehat? Sehat, Pak. Sehat, Bapak. Oke, syukur kalau begitu ya. Bapak berharap kita ini setiap pagi datang ke sekolah sudah dalam keadaan yang sehat. Baik, anak-anak yang saya kasihi, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, sebagai orang yang beriman, kita harus membuka kegiatan kita dengan doa. Oleh karena itu, saya minta kesediaan adik Indah untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Pak Guru. Teman-teman, Oke. marilah kita berdoa bersama. Selesai. Oke. Sudah, Bapak. Terima kasih adik Indah yang sudah pimpin kita dalam doa. Nah, adik-adik sekalian, saya mau agar kegiatan pembelajaran kita hari ini itu dilakukan dalam suasana yang penuh semangat. Oleh karena itu, kita menyanyi dulu ya. Kita nyanyikan satu lagu wajib. Nyanyi lagu wajib yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Saya yakin, Bapak yakin, adik-adik sekalian pasti tahu lagu itu ya. Atau ada di antara kamu yang tidak tahu? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Oke. Kalau begitu, mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu itu terlebih dahulu. Oke anak-anak, terima kasih karena kita sudah bernyanyi dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya Bapak mau cek dulu nih, mungkin ada yang tidak hadir dari kamu yang di kelas 5 ini? Ada? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak. Pintar, bagus. Kalau begitu, ternyata anak-anak kelas 5 ini semuanya pada rajin ya. Rajin datang ke sekolah. Dan memang harus seperti itu. Sekolah itu adalah kewajiban kita dan karena itu adik-adik mesti rajin datang sekolah setiap hari. Nah, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi di tema 4. Ya, materi lanjutan di tema 4 tentang sehat itu penting pada subtema 1. Ya, lanjutannya yakni tentang peredaran darahku sehat. Namun adik-adik, di hari ini dua hal yang akan kita pelajari itu adalah pada mata pelajaran IPS tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dan pada mata pelajaran PKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, apa sih sebetulnya tujuan dari kita mempelajari dua hal itu? Yang pertama, Bapak berharap setelah kita mempelajari materi ini, adik-adik bisa menjelaskan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan akibatnya. Apa akibat dari interaksi kita dengan lingkungan? Lalu yang kedua adalah Bapak berharap setelah kita mempelajari materi hari ini, adik-adik bisa mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga dalam hubungannya dengan lingkungan di sekitar kita. Gitu ya. Jadi kurang lebih itu beberapa hal yang menjadi tujuan akhir dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, di pembelajaran kali lalu kita sudah membahas tentang
bentuk-bentuk interaksi manusia. Apa kamu masih ingat? Masih ingat bentuk-bentuk interaksi manusia? Masih, Pak. Oke, adik Nat, kira-kira bisa sebutkan tidak salah satu contoh bentuk interaksi manusia? Misalnya, Pak, interaksi kita dengan lingkungan kita di sekitar. Oke, betul. Ya, interaksi kita dengan lingkungan kita di sekitar. Ibu Rosi, Rosi, adik Rosi? Saya sudah lupa, Pak, pelajaran kali lalu. Sudah lupa? Oke, baik. Itu tandanya adik Rosi setelah pulang sekolah jarang baca mungkin ya. Nanti ke depannya jangan seperti itu ya. Ibu adik Elda? Saya tidak dengar pertanyaan tadi, Pak. Nah, ini Bisa kan ulang? kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk interaksi manusia. Bisa tidak adik Elda sebutkan salah satu bentuk interaksi antar manusia? Interaksi Saling sosial. membantu. Interaksi Saya, sosial. Pak. Oke, kira-kira apa wujudnya interaksi sosial itu? Yang adik Elda tahu itu apa misalnya contohnya? Saling Gotong membantu. royong, Pak. Gotong royong. Oke, baik. Terima kasih adik Elda. Oke, teman-teman, Iya, Pak. adik-adik sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan bahwa kali lalu kita sudah membahas tentang itu ya, bentuk-bentuk interaksi manusia. Bahwa kita sebagai manusia itu pasti selalu berhubungan atau berinteraksi dengan sesama kita sebagai manusia. Misalnya adik-adik pasti bermain dengan teman, ya tidak? Iya, Pak Guru. Ya, Pak. Iya. Kemudian selama di sekolah juga, misalnya seperti ini, adik-adik pasti berhubungan baik dengan saya sebagai guru maupun juga dengan teman-teman lain di sekolah, ya atau tidak? Iya, Iya, Pak. Iya, Bapak, betul. Oke, ada yang pernah ke pasar? Saya, Pak. Tadi pagi. Pasar itu tujuannya untuk apa? Iya, Untuk beli belanja. Belanja, sayur, Pak. Pak. Belanja. Oke, beli sayur, belanja. Nah, itu juga adalah salah satu contoh interaksi, ya. Interaksi antar manusia. Ada yang menjual, ada yang membeli barang, misalnya. Ada di pasar itu ada yang menjual sayur, lalu misalnya adik Iva mau makan sayur, pergi ke pasar, ya adik Iva pada saat itu berperan sebagai pembeli. Kembali, Nah, Pak. itu juga adalah salah satu interaksi. Nah, jadi interaksi kita itu adik-adik ada dua sebetulnya. Interaksi sosial, di mana kita berhubungan dengan sesama manusia, baik antara pribadi atau antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau juga kelompok dengan kelompok. Ya. Nah, juga ada interaksi dengan lingkungan alam. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang apa sih bentuk-bentuk interaksi kita dengan lingkungan alam? Lalu apa akibatnya terhadap lingkungan alam dari interaksi yang kita bangun itu? Dan itu ada pada mata pelajaran IPS seperti yang saya tadi katakan. Lalu yang kedua, kita juga sudah membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Masih ingat tidak? Masih, Pak. Masih. Coba adik Nurti, apa itu hak? Itu segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita peroleh. Oke, terima kasih adik Nurti ya. Hak seperti yang adik Nurti katakan adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh atau segala sesuatu yang kita miliki. Karena itu memang milik kita atau itu memang kepunyaan kita ya. Nah, adik Yosefa bisa sebutkan salah satu contoh hak kita sebagai anak sekolah? Untuk mendapatkan pelajaran, Pak Guru. Oke, hak untuk mendapatkan pelajaran. Betul ya. Salah satu contoh hak kita sebagai anak sekolah adalah kita berhak untuk mendapatkan pelajaran. Nah, kemudian Ibu Hesti, adik Hesti, masih ingat
Apa itu kewajiban? Ya Pak, kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab Pak. Oke, terima kasih. Nah, bisa tidak disebutkan apa salah satu contoh kewajiban kita sebagai anak selama di rumah? Misalnya membantu orang tua mencuci piring Pak, timba air. Oke, betul ya. Di rumah kita juga selain punya hak, kita juga punya kewajiban. Kewajiban, Nah, Pak. kewajiban kita salah satunya yang disebutkan oleh adik Hesti tadi, bahwa kita punya kewajiban untuk membantu orang tua, mencuci piring misalnya, atau memasak juga ya. Yang laki-laki Ya, Pak. misalnya mencari kayu dan lain-lainnya. Nah, itu adalah kewajiban. Nah, ternyata adik-adik, hak, kewajiban, tanggung jawab itu juga ada yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar kita. Lingkungan alam, dalam hal ini adalah lingkungan alam. Adik-adik tahu lingkungan alam? Tahu, Pak. Adik Rosi tahu? Tahu Pak, Apa itu? lingkungan alam itu Pak, sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalnya pohon-pohon kayu, orang-orang di sekitar kita, seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih adik Rosi. Lingkungan alam seperti yang teman kita jelaskan itu sama seperti lingkungan fisik ya, yang bisa kita lihat. Ya, misalnya tanah, kemudian air, kemudian pohon-pohon yang ada di sekitar kita, ya, kemudian sawah, hutan, dan yang bisa kita lihat, lingkungan alam yang kita bisa lihat itu adalah disebut lingkungan alam. Nah, ternyata hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu ada yang berhubungan dengan lingkungan alam itu. Nah, hari ini kita juga akan melihat kira-kira apa hak, apa kewajiban, dan tanggung jawab kita yang berhubungan dengan lingkungan alam. Gitu ya, kita akan melihat itu. Nah, adik-adik sekalian, dalam pembelajaran kita kali ini, Bapak akan menampilkan video, ya, video dan juga gambar. Nah, dalam video itu adik-adik diminta untuk menyimaknya dengan baik. Lalu sebentar dari video dan gambar yang akan ditampilkan itu, adik-adik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, yang ada. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada itu berhubungan dengan dua materi tadi, dua topik materi yang kita pelajari. Ya, jadi yang pertama adalah soal bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam dan akibat berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga dalam hubungannya dengan lingkungan alam. Ya, jadi saya mohon agar adik-adik bisa menyaksikan video ini dengan penuh konsentrasi. Bisa? Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke.
Suara kayaknya. Tidak ada suara padahal. Itu gambar aku. Oh iya, tidak terdengar suara. Kayaknya pengaruh pakai headset ini. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia si mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang ada kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk ke rantai makanan. Jadi CNN Indonesia. Oke, adik-adik, kita sudah menyaksikan video itu ya. Nah, oke, sekarang Bapak ingin bertanya nih, apa yang kamu lihat dari video itu? Banyak sampah, Banyak Pak. sampah, Pak. banyak sampah di plastik. laut, Pak. Oke, di laut ya. Kira-kira dari video itu tadi sampah-sampah di laut itu di laut mana saja? Ini kita ya. Di Labuan Bajo dekat itu ada Ya, Pak. Komodo tadi ya. Ya, ada komodo tadi, Pak. Sekarang siapa yang membuang sampah itu kira-kira? Yang datang ke sana, Pak. Ya, Yang datang ke sana, Pak. Yang pergi libur di pantai. nah, ya. Orang-orang yang pergi ke secara sembarangan di pinggir pantai atau ke lautnya. Lalu kemudian adik-adik sekalian, dari video itu tadi, adik-adik, sampah itu juga pada akhirnya dia berada bisa dibuang yang cukup jauh di lautan. Lalu kemudian misalnya sampah itu dibawa oleh air sungai sampai ke akhirnya sampai ke laut ya. Jadi ternyata kebiasaan dalam buang sampah sembarang tempat itu bisa berdampak pada pencemaran lautan ya, lautan kita menjadi penuh dengan sampah. Nah, kemudian adik-adik seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dari video dan apa yang ada dikerjakan berdasarkan apa yang sudah tadi kamu lihat di video itu. Aduh. Oke. Lembar yang harus kamu ya dia berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video dan juga gambar. Ini ada gambar ini. Gambar apakah ini adik Elda yang bisa dilihat itu gambar apa ini? Sampah. Gambar sampah. Oke, sampah juga ya, sama Sampah banyak. sampah ini banyak sekali. Lihat ini sampah banyak sekali di dekat perumahan orang ya. Ini ada rumah, di sebelahnya juga ada rumah, lalu pas di tengah-tengahnya ada banyak sampah. Lalu di gambar kedua ini adik-adik bisa lihat ini adik Herlina, ini sampah di pinggir jalan ya.
Iya, Pak. Oke. Lalu yang ini kira-kira di mana ini sampah ini? Di kali, Pak. Di got. Kali, Pak. Iya. Di got pinggir jalan. Iya. Selokan, Bapak. Di kali ya. Nah, Oh, di Oh iya, selokan. Di pinggir kali. adik, Gambar posisi di mana ini? Sampah ini di mana ini letaknya ini? Posisi. ini di laut, Pak. Oke, ini di laut ya. Sama seperti yang tadi ditayangkan di dalam video ini. Video. Sama di laut ya. Sekarang dari video yang tadi adik-adik lihat dan juga gambar-gambar ini, kita akan duduk dalam kelompok untuk menjawab, berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, jadi sebelum duduk dalam kelompok, saya mau menjelaskan begini, bahwa video yang ditampilkan tadi yang telah adik-adik lihat, juga gambar-gambar yang juga adik lihat, itu menunjukkan bahwa interaksi kita dengan alam ada yang salah. Ya. Hubungan kita dengan alam, dengan lingkungan sekitar itu ada yang salah. Nah, sekarang kira-kira yang salah itu siapa? Apakah alamnya ataukah kita sebagai manusia? Kita, Pak. Manusia, Pak, yang salah. Sebagai manusia. Menurut menurut adik Iva, letak kesalahan manusia hingga memunculkan peristiwa, memunculkan fenomena seperti yang ada dalam video atau gambar itu apa kesalahan kita? Karena kita buang sampah sembarangan, Pak. Tidak buang di dia punya tempat, tapi kita langsung buang-buang saja begitu, Pak. Oke, ya. Jadi adik-adik sekalian, seperti yang sudah dijawab oleh teman kita, Iva, bahwa interaksi atau hubungan kita dengan alam ternyata salahnya itu ada pada kita sebagai manusia. Salah satunya misalnya tadi dikatakan bahwa kita membuang sampah secara sembarangan. Ya, ketemu pantai kita buang di situ. Di got juga kita buang di situ. Nah, jadinya pantai-pantai yang tadi di itu ada itu dipenuhi oleh sampah. Kemudian juga jalan-jalan dipenuhi oleh sampah. Bahkan di sekitar rumah kita pun dipenuhi oleh sampah yang tentu saja punya banyak akibat kepada kita manusia ya. Nah, sekarang adik-adik diskusi lebih lanjutnya kita duduk dalam kelompok. Oleh karena itu saya minta kita hitung 1 sampai 3. Kita bentuk 3 kelompok saja ya. Iya, Pak. Sudah? Baik, yang tadi angka 1 silakan duduk dengan sesama teman yang di kelompok 1. Kalau yang menyebut angka 2 juga seperti itu. Oke. Baik, sudah. Sekarang kita sudah duduk dalam kelompok. Nah, ini yang akan kita kerjakan dalam kelompok. Ya. Yang pertama, adik-adik dalam kelompok diminta untuk ya menguraikan itu artinya menjelaskan secara detail ya. Adik-adik diminta untuk menjelaskan secara detail kegiatan atau interaksi yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan masalah yang ditampilkan pada video dan gambar tersebut bisa terjadi. Jadi seperti yang sebagian kecilnya tadi sudah disampaikan oleh teman kita Iva. Nah, adik-adik dalam kelompok diminta untuk menulis, menguraikan secara detail kegiatan atau interaksi kita sebagai manusia sehingga masalah yang ada pada video itu dan masalah yang muncul pada gambar-gambar tadi itu bisa terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari masalah itu, masalah yang pada video dan gambar tadi itu, nah pertanyaannya apakah yang akan terjadi pada lingkungan kita, pada lingkungan sungai dan laut? Apa yang akan terjadi? Kalau dipenuhi oleh sampah seperti itu, kira-kira lingkungan kita akan menjadi seperti apa? Atau sungai akan menjadi seperti apa? Laut akan menjadi seperti apa? Nanti mohon. Lalu kemudian yang ketiga, jika laut dipenuhi oleh sampah,
apakah akibatnya pada kegiatan nelayan? Tahu ya nelayan tahu? Tahu, Pak. Apa kerjanya? Yang Menangkap ikan, Pak. Menangkap ikan, Pak. Nah, pertanyaan di sini di nomor 3 ini, kalau laut dipenuhi oleh sampah, apakah akibatnya pada kegiatan nelayan yang menangkap ikan itu? Dan juga kegiatan pariwisata. Tahu kegiatan pariwisata? Tahu, Pak. Itu kegiatan bule-bule yang turis yang datang mengunjungi tempat-tempat wisata. Di Labuan Bajo itu banyak sekali orang yang pergi ke Pulau Komodo untuk melihat Komodo dan juga tempat-tempat wisata sekitarnya. Pertanyaannya kurang lebih, kalau misalnya tempat wisata pantai dipenuhi oleh sampah, apa pengaruhnya pada itu? Yang nomor 3. Nah, nomor 4, menurut kelompok kamu, jika manusia menjalankan kewajiban, hak, dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai warga masyarakat, apakah masalah yang ditampilkan pada video dan gambar tersebut bisa terjadi? Jelaskan alasannya. Jadi kalau sebagai manusia menjalankan kita, hak kita, dan tanggung jawab kita dengan baik sebagai masyarakat, apa yang ditampilkan video dan gambar itu bisa terjadi? Lalu kemudian apa alasannya? Lalu pertanyaan terakhir yang adik-adik jawab adalah, apa yang dilakukan manusia sebagai warga masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam mengelola lingkungan alam agar masalah yang ditampilkan pada video dan gambar tersebut tidak terjadi? Itu ya. Itu yang adik-adik kerjakan dalam kelompok. Nah, sekarang sebelum mulai kerja, Bapak akan bagikan materinya, materi ajar. Lalu kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana mengerjakan ini, Pak? Nah, dalam mengerjakan ini adik-adik berdiskusi dalam kelompok, kemudian membaca materi ajar, lalu juga melihat juga dari buku siswa yang ada. Jadi saya berharap agar adik-adik sendiri yang menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, dari 5 pertanyaan ini. Bisa? Bisa? Bisa. Bisa, Bapak. Bapak. Bisa. Oh, baik. Nah, sebelum mulai juga saya minta agar ketiga kelompok ini mohon tentukan ketua kelompok masing-masing ya. Nah, tugas ketua kelompok adalah pertama, pastikan semua anggota kelompoknya ikut berdiskusi. Jangan hanya 1-2 orang saja yang kerja ya, tapi semua. Nah, ini tugas ketua kelompok. Nah, mohon ditanyakan, misalnya tanyakan ke adik Rosi, bagaimana menurut dia di dalam kelompok. Lalu kemudian tanya juga kepada adik Iva, bagaimana menurut adik Iva mengenai jawaban atau solusi yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah ini. Jadi semua anggota kelompok itu ikut terlibat dalam menjawab pertanyaan yang ada. Bisa? Bisa. Siapa? Saya kasih Bisa, Pak. 10 menit untuk mengerjakan tugas ini, mengerjakan LKPD ini. Namun sebelum itu ada pertanyaan mungkin berkaitan dengan LKPD, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Semuanya jelas? Jelas, Pak. Oke, silakan dikerjakan kalau begitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebentar, ingin ditanyakan kepada saya, sampaikan saja ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak Guru. Oke, sekarang sudah selesai. Nah, sekarang adik-adik karena kamu sudah mengerjakan tugas-tugas ini, mengerjakan LKPD, kita masuk pada sesi presentasi. Presentasi itu maksudnya begini, masing-masing kelompok mengutus salah satu anggotanya untuk menyampaikan hasil kerjanya di depan kelas. Nah, sebentar setelah anggota kelompok 1 misalnya menyampaikan hasil kerjanya, tolong anggota dari kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi dalam bentuk bertanya ataukah misalnya menyampaikan
Wah, teman, apa yang kamu kerjakan itu sudah bagus dan seterusnya. Ya, bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nomor 1 silakan maju. Oke, tepuk tangan satu yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain? Dari kelompok 2, tadi ada adik Indah untuk kelompoknya, ada tanggapan? Hanya memberikan masukan saja Bapak, sudah bagus sekali presentasinya, sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ya, gitu aja Bapak. Terima kasih adik Indah untuk tanggapannya. Sekarang giliran kelompok terakhir ya, sekarang kelompok 3, silakan kelompok 3 presentasikan hasil kerjanya. Oke, sudah kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang dari kelompok 1 ada tanggapan? Iya, Pak, sudah sesuai Pak dengan jawaban kami, Pak. Oke, terima kasih ya. Teman, oke, sekarang kita sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selanjutnya Bapak bertanya nih, mungkin ada hal atau ada masalah yang kamu temukan pada saat mengerjakan LKPD ini, pada saat mencari jawaban dari pertanyaan, apakah ada? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ya? Baik. Apa yang terjadi ini namanya sudah luar biasa, sudah bagus sekali. Sekaligus menunjukkan bahwa adik-adik sudah sangat baik membaca mengajar yang sudah diberikan, juga membaca buku, sehingga hasil kerja sudah luar biasa. Apa yang sudah dijelaskan presentasi, yang pertama bahwa interaksi antara manusia dan lingkungan itu sebetulnya ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Yang berdampak positif banyak sekali. Ya, misalnya orang yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu disebut juga interaksi dengan alam, dengan lingkungan. Kenapa? Karena sampah yang dibuang itu adalah tempatnya itu bisa saja misalnya pada tempat yang lain, di lingkungan fisik yang di sekitarnya. Kalau misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, maka itu interaksi atau ya hubungan kita yang kita bangun dengan yang dampak positif. Juga misalnya jika misalnya ada hutan yang hidup, lalu kemudian manusia kita menanam kembali pohon-pohon di hutan tersebut. Itu juga adalah bentuk interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya yang berdampak positif. Ya. Nah, sedangkan yang berdampak negatifnya ada yang bisa lihat tadi bahwa interaksi manusia yang punya dampak negatif dan terhadap lingkungan misalnya membuang sampah pada sembarang tempat, kemudian menebang hutan secara sembarangan, atau misalnya dia melakukan penangkapan ikan, misalnya. Nah, itu adalah interaksi manusia, contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang berdampak negatif pada lingkungan itu. Ya. Lalu kemudian kalau kita membuang sampah pada video tadi, seperti ada sudah terjadi, apakah yang terjadi? Ya, yang terjadi itu lingkungan kita kalau lingkungan kita menjadi kotor, menjadi jorok. Ya, kalau misalnya lingkungan atau di sekitar rumah kita itu banyak sampah, pasti jorok tidak? Ya tidak? Iya, Pak, jorok, Pak. Ya, Pak. kalau sungai dipenuhi dengan sampah itu menjadi tercemar, ya tak? Airnya menjadi tercemar. Iya, benar Pak. Betul, ya. Lalu juga laut juga seperti itu. Nah, kalau laut kita menjadi kotor, dipenuhi oleh sampah, maka laut kita menjadi tercemar. Banyak ikan-ikan yang mati karena dia memakan sampah yang kita buang secara sembarangan itu. Ya tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian yang adik-adik, seperti yang ada sudah jawab, presentasikan juga. Apa akibatnya pada kegiatan pariwisata? Pada kegiatan layan, teman-teman, adik-adik, seperti yang sudah dijelaskan, ya, kalau misalnya banyak sampah di lautan, maka banyak sampah karena memakai sampah itu satu. Kemudian banyak terumbu karang yang rusak. Terumbu karang itu tempat ikan itu bertelur. Kalau terumbu karang rusak, tempat ikan itu bertelur menjadi rusak. Dan demikian atau populasi ikan dari tanah akan berkurang.
Lalu kemudian kalau ikan renang akan sulit menangkap ikan, ya, akan kesulitan. Itu akibatnya pada aktivitas nelayan. Lalu kalau lautan itu nelayan juga kesulitan untuk menangkap ikan. Lalu pada kegiatan pariwisata seperti yang kita sampaikan bahwa kalau sampah banyak di pariwisata, banyak orang yang ingin berkunjung atau para turis itu yang tidak mau berkunjung lagi. Ya, orang itu mau berkunjung kalau tempat wisatanya itu bersih, tempat wisatanya itu indah. Tapi kalau dipenuhi oleh sampah, maka orang pasti tidak akan mau datang. Ya. Lalu kemudian yang keempat, ya adik, nah, kalau kita menjalankan kewajiban kita, hak dan tanggung jawab kita dengan baik. Jadi kamu sudah menulis di KPD bahwa kewajiban kita dalam membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kelestarian lingkungan, kemudian juga kebersihan, ya, kewajiban kita. Nah, kalau kita menjaga kewajiban itu, maka kita semua yakin bahwa apa yang ada di video dan gambar tadi pasti tidak akan terjadi. Ya tidak? Oke, ya. Kemudian, Iya, Pak. nah, apa yang harus dilakukan manusia? Karena memang tadi itu berhak untuk mengelola alam, mengelola lingkungan. Dia mengambil yang ada, kemudian juga mengambil hasil hutan, mengambil ikan-ikan di laut. Ya. Jadi dia punya hak untuk mengelola alam. Juga pada saat manusia kewajiban untuk menjaga kelestariannya. Ya. Contoh sederhananya adalah membuang sampah tempatnya. Nah, tadi kita juga punya tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan sekitar kita, ya. Oke. Kalau kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kita dalam mengelola lingkungan alam, maka peristiwa pada video gambar tersebut pasti tidak akan terjadi. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu, sebagai anak sekolah, adik Iva di rumah ada tempat sampah tidak? Ada, Pak. Nah, adik Erlina di rumah ada tempat sampah? Ada, Pak. Oke, kalau misalnya kamu sudah membeli jajan, makan jajan, mohon plastik jajannya itu kalau sudah selesai jajannya di tempat itu, ya, dan tempat. Karena kalau misalnya dibuang di semua tempat, maka peristiwa gambar atau video tadi bisa saja terjadi di tempat kita tinggal. Ya. Lalu kemudian kalau yang belum ada tempat sampah, mohon untuk disiapkan tempat sampahnya. Tempat sampah sederhana itu bisa misalnya gali saja lubang yang berukuran setengah meter, lalu sampah itu dibuang di situ, ya, untuk sementara waktu. Lalu kemudian secara teratur, misalnya dibakar, atau juga yang punya keterampilan untuk membuat ukiran dari plastik sampah itu, ya. Nanti pada les berikutnya kita akan mempelajari, ya. Gitu. Nah, sekarang sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, adakah yang ingin bertanya dulu? Tidak. Ada, Pak. Apakah yang materi yang sudah Bapak sampaikan kegiatan kita pada hari ini sudah dapat dipahami? Sudah, Bapak. Sudah dipahami, Pak. Sudah, Pak. Yang ditanyakan, ya? Iya, Pak. Oke, nah sekarang Bapak mau tahu apakah kamu betul-betul paham atau tidak? Nah, sekarang saya ada sekitar 5 menit untuk mengerjakan 6 soal, ya, secara individu. Mohon saya bagikan soal-soalnya. Oke, sah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah, ya. Baik, terima kasih adik sekalian. Hari ini sekali lagi kita sudah belajar tentang bagaimana interaksi antara manusia dan lingkungan dan akibatnya pada pembangunan ekonomi sosial masyarakat. Tadi sudah dijelaskan, sudah kita pelajari apa akibat dari membuang sampah di sembarang tempat dan apa kelanjutannya pada aktivitas pariwisata dan juga aktivitas nelayan. Kita juga sudah belajar tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab kita dalam hubungannya dengan lingkungan alam, ya. Nah, saya harap materi yang Bapak berikan ini sampai di rumah dipelajari lagi, ya, supaya nanti di minggu depan kalau kita mempelajari, kalau saya tanya hal yang sama, kamu tidak lupa, ya. Iya, Pak. Sebagai penutup, saya minta adik Kursi untuk pimpin kita doa penutup. Baik, Pak. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik Kursi. Baik, mari kita tepuk tangan dulu. Oke, selamat
Jangan bermain lagi di jalan ya, langsung ke rumah. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, itu saja praktik mengajar yang bisa saya lakukan kembali.